Kembali di Net 17 yang kita tahu, bahan styrofoam ini lazim digunakan untuk wadah makanan. Padahal bahan ini memiliki kandungan yang dapat memicu sel kanker. Styrofoam juga tidak ramah lingkungan karena sulit terurai. Satu-satunya cara memastikan limbah styrofoam tidak merusak lingkungan adalah dengan mendaur ulang. Tahu untuk bungkus makanan. Sebenarnya penggunaan styrofoam itu bukan buat tempat makanan ya, benernya. Buat ganjel-ganjelan bungkus ini alat-alat elektronik. Kayaknya nggak pernah berhasil deh, nggak tahu kalau emang ada. Yang saya tahu nggak pernah berhasil daur ulangnya, nggak ada bentuk hasilnya. Gitu. Dibuang sampahnya jadinya banjir ya, setahu gue. Karena main buang aja gitu. Dia pasti didaur ulangnya jadi bahan-bahan yang nggak bagus buat kesehatan sih. Di Indonesia, styrofoam awam digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja dalam perindustrian. Bahan ini memiliki sifat kedap dan bisa menahan suhu, air, udara, bahkan suara. Styrofoam juga mudah dibentuk menjadi kemasan pembungkus. Kerap kali para penjajah makanan membungkus dagangannya dengan bahan yang satu ini. Styrofoam memiliki banyak fungsi. Tak heran jika tak lagi digunakan, styrofoam menjadi tumpukan sampah tak berguna. Yang jadi persoalan, bahan yang satu ini tak ramah lingkungan. Styrofoam sulit terurai dan menyatu dengan alam. Bahkan styrofoam tak boleh dibakar untuk dimusnahkan. Karena residu dan asapnya berbahaya bagi lingkungan. Kalau dia ditanam di tanah, ini terdegradasinya akan lama, terurainya akan lama sekali. Membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa mendegradasi. Meskipun dari kasat mata kelihatan terurai atau hilang, tetapi secara polimernya dia tidak mudah untuk dipotong-potong. Selain itu, kandungan siren dalam styrofoam dikategorikan sebagai karsinogen atau zat yang bisa memicu kanker. Cara mengatasi limbah styrofoam adalah dengan mendaur ulang. Daur ulang styrofoam bisa dilakukan oleh siapa saja dengan mudah. Misalnya, mendaur ulang styrofoam menjadi pengeras suara. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti sampah styrofoam, 1 lembar kertas, 2 lembar kartu nama bekas, kawat magnet, perekat, papan kayu, lem, dan magnet neodymium. Pertama, potong kertas menjadi 2 ukuran kecil. Selimuti magnet dengan kertas tersebut. Kemudian tandai titik kecil pada styrofoam dan tempel potongan kertas di styrofoam. Masukkan kembali magnet neodymium dan lilit dengan kawat magnet lalu rekatkan. Bakar ujung kawat magnet dan keluarkan kembali magnet neodymium. Lipat kedua kartu nama bekas, tempel di kedua sisi styrofoam dan beri lubang di bagian tengah. Siapkan papan kayu dan letakkan magnet neodymium di atasnya, lalu tempel styrofoam rancangan tadi. Hasilnya pengeras suara dari limbah styrofoam. Masih banyak cara mendaur ulang limbah styrofoam. Seperti di Jepang, seorang seniman memanfaatkan sisa gelas styrofoam menjadi kanvas untuk melukis tokoh Kamen Rider. Ada pula yang menjadikannya vas bunga dengan merendam styrofoam di air panas. Atau menjadikan potongan gelas styrofoam sebagai lampu malam. Nah, di Indonesia juga ada yang mengkreasikan limbah styrofoam menjadi karya yang bernilai. Surani, warga Tipar Cakung, Jakarta Timur ini sudah mendaur ulang sejak tahun 1987. Wow, sudah 27 tahun. Idenya muncul 27 tahun lalu. Surani membuat bata foam,
yakni batako dengan campuran styrofoam. Namun Batafoam tidak dilanjutkan karena nilai produksinya lebih tinggi dari nilai jualnya. Surani lantas mencoba berkreasi dengan styrofoam lagi dan merubahnya menjadi clay atau lempung. Kalau clay biasa itu hanya tanah liat sama kertas, tapi kalau clay styrofoam itu tambahnya itu clay dikasih bensin tadi seperti dodol tadi dicampur bubur kertas tambah tanah yang lengket sama pewangi dan diamkan dulu selama 1 minggu sampai 3 bulan nanti baru dipakai. Surani mendaur ulang styrofoam menjadi lempung di bengkel sederhananya. Caranya terbilang mudah. Pertama, limbah styrofoam dihancurkan dengan menggunakan bensin hingga menyerupai bubur. Siapkan pula limbah kertas yang dihancurkan dengan air. Campur olahan keduanya. Kemudian tambahkan lumpur atau tanah liat. Remas adonan hingga tak lagi lengket di lengan dan bisa dibentuk. Nah, sekaranglah saatnya kreasi dimulai. Dengan tangkas, Surani membentuk adonan. Adonan yang diolah harus padat. Untuk memastikan tidak ada udara yang keluar atau masuk, tambahkan sedikit abu gosok. Hasilnya berbagai kreasi dari clay styrofoam seperti patung dan bingkai foto. Jika styrofoam sudah diolah seperti ini, Surani dapat menjualnya dengan keuntungan berlipat. Atas upayanya, Surani telah meraih berbagai penghargaan. Tak sekedar mencari untung, Surani juga bersedia membagikan ilmunya kepada orang lain secara gratis. Setelah bikin yayasan, nanti saya pengen punya akademi seni rupa daur ulang styrofoam gratis nggak bayar. Nanti yang masih belum sekolah nggak sekolah, yang belum bekerja, mari bersama-sama mengolah sampah styrofoam untuk berkarya untuk bangsa. Mendaur ulang styrofoam ternyata tak sulit dilakukan. Selain bisa mendatangkan untung, pemanfaatan kembali limbah styrofoam bermanfaat bagi pelestarian lingkungan. Andri Wenata, Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.